saya pribadi termasuk yang nggak bisa begadang, yang nggak tahan, matanya nggak tahan buat tidur malam. Jadi jam 9 atau jam 10 itu biasanya udah tidur. Ya gitu, sedih sih mau nggak ya, sedih sih mau nggak ya, karena biasanya buat karena gitu saja di saat yang lain begadang, ya saya bisa tentang dirimu selama masa pandemi. Yang saya pelajarin tentang diri saya selama masa pandemi ini lebih seperti lebih aware lagi terhadap lingkungan, lebih respect terhadap kesehatan, sama introspeksi diri sih. Karena di atas lebih kayak hal-hal yang semacam itu yang saya lakuin selama masa pandemi ini. Karena gini, karena kita mikir pandemi ini adalah sesuatu yang buruk, sebuah musibah, sebuah teguran. Padahal enggak, sesuatunya itu nggak bakal terjadi kalau nggak ada izin yang dari di atas gitu. Dan semua yang dia kasih sama kita tuh pasti ada sisi positifnya kayak gitu kan. Terus juga istilahnya gini, yang kita pikir baik itu belum tentu baik menurut yang di atas, dan yang kita pikir buruk sebenarnya itu baik bagi yang di atas kayak gitu. Contohnya apa? Selama masa pandemi ini kita lebih peduli terhadap kesehatan, kita lebih respect terhadap kesehatan kita lebih perhatiin kesehatan kita, jangan sampai imun kita turun kayak gitu kan. Dan ya contoh kecilnya gini, untuk pandemi ini kita difokuskan untuk menjaga imunitas tubuh kita. Kita ibaratnya gini, yang merokok jadi nggak ngerokok lagi, karena ngerokok itu berpengaruh bagi kesehatan dan bisa menurunkan imun tubuh. Terus lebih mengurangi porsi yang A atau melebihkan porsi yang B, kurangi junk food dan perbanyak konsumsi vitamin C alternatif. Gimana untuk booster imun ya. Kemudian lebih aware terhadap lingkungan. Dulunya kita yang nggak pernah sedekah sekarang udah mulai sedekah kayak gitu. Lebih aware terhadap lingkungan sih. Dan menurut saya tindakan yang diambil pemerintah untuk melakukan subsidi listrik terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah, ya itu sebenarnya ya sebuah alternatif yang bagus. Selalu berpikir positif tentang apa yang terjadi, always be happy, selalu mawas diri tentunya, dan mudah-mudahan kedepannya virus corona ini cepat berlalu, cepat pulih, dan pasti ada hikmah di balik semua ini. Saya lebih banyak meluangkan waktu di dalam rumah daripada di luar rumah. Jujur, ini pengalaman baru bagi saya, kuliah secara online, kuliah dari rumah. Pernah sih waktu masih Pekanbaru dilanda kabut asap kan kemarin, sekolah sempat libur, Susah sinyal, Sering lupa jadwal kuliah karena baru-baru. menanganinya yaitu membeli paket yang sinyalnya lebih bagus. Saya dengan cara mengatur alarm di HP supaya nggak lupa, dan alhamdulillah sekarang nggak lagi. Saya belajar mengasah otak, belajar codingan, programmer, mendengarkan webinar, literasi, tentunya yang bermanfaat bagi saya. Saya kuliahnya malam, insya Allah saya bisa mengkondisikan belajar pas lagi di rumah. Selalu produktivitas, semangat belajar kuliahnya, dan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin. demi kita nggak harus mikir buat datang ke kampus lagi kan. Jadi waktu belajar itu lebih banyak di rumah, karena kayak gini, pagi kerja dari jam 9, saya pribadi ya kerja dari jam 9 pulang sampai jam 5 sore kayak gitu. Ntar malam lanjut kuliah. Karena kuliahnya online psikologi juga, biasanya saya pribadi termasuk yang nggak bisa begadang, yang nggak tahan, matanya nggak tahan buat tidur malam. Jadi jam 9 atau jam 10 itu biasanya udah tidur. Jadi kapan belajarnya? Saya belajarnya itu subuh, bangunnya lebih pagi. Karena kayak gini, istilahnya gini, di saat yang lain begadang malam atau tidur larut malam buat ngerjain tugas atau belajar, saya justru tidur. Tapi di saat yang lain itu orang yang begadang atau belajar sampai larut malam berangkat untuk tidur, saya justru bangun di jam segitu. Karena itu kita baru bangun tidur, otak masih fresh, benar-benar
jam 10 karena saya kondisi rumah jauh. Jam 12 atau jam setengah 1 itu baru bisa tidur gitu, baru benar-benar siap buat tidur. Dan otomatis buat bangun pagi itu termasuk berat juga, karena ntar imbasnya atau impactnya tuh di pas kita siang kerja ngantuk. Nah karena kuliah nggak sampai jam 10 dan saya nggak harus tidur sampai jam 12 malam, tidur lebih cepat ya, jadi bangunnya lebih cepat, jadi juga nggak ganggu ke pekerjaan sih, lebih seperti itu. Sebenarnya kalau ngomongin masalah harus kuliah ke kampus dengan kuliah online biasa kayak gini, saya lebih suka kuliah online sih dibandingkan harus datang ke kampus. Karena gini, pertama, satu, kendala rumah saya jauh, kedua, nggak bisa bawa motor, ketiga, pulangnya juga ya jam 10 malam, sampai ke rumah itu jam 12 sampai jam setengah 1 kayak gitu. Jadi lebih senang kuliah online sih, jadi saya nggak perlu tidur larut malam, juga badan juga nggak terlalu capek kayak gitu sih. Mau nggak mau emang itu pilihannya buat kuliah kan, emang kuliah di jam normal ya kuliah ke kampus, karena masa pandemi aja kan kuliah online. Tapi ya saya bersedia datang, tapi kalau dapat ya digunain sistem hybrid learning aja ya, kalau memang sistemnya mendukung. Karena istilahnya gini, pas kuliahnya kita matkulnya itu yang teori ya kita online aja dari rumah kayak gitu. Ntar kalau udah diminta praktikum ya baru ke kampus. Lebih begitu sih pengennya, semoga aja bisa hybrid learningnya diterapkan. Tentunya saya sangat menginginkan hal itu, datang kuliah di kampus dengan tatap muka, bersosialisasi dengan dosen, teman-teman perjuangan. Insya Allah saya bersedia karena belajar di rumah sangat tidak enak bagi saya.